Ini Linux terestetik dan tersmooth di Android yang pernah gua coba. Halo guys, selamat datang kembali di channel Hilmi Graphic. Jadi kali ini kita gak akan coba-coba Linux di PC atau laptop. Tapi kali ini kita akan coba distro Linux yang namanya GXDE OS di tablet Android. Ya, di sini kita pakai Redmi Pad 2. Dan gilanya ada WPS Office PC level update 2026. Lalu ada Blender 3D, ada VS Code untuk ngoding, dan juga bisa multitasking yang bikin tab kalian serasa jadi laptop. Nah, jadi kalau kalian nongki di kafe atau sambil kerja, tinggal bawa si mungil tab ini. Nah, untuk pasangnya kalian tidak perlu root, jadi bisa langsung kalian coba. Dan gimana sih cara pasangnya? Penasaran ya? Yuk, langsung aja kita bahas. Sebenarnya saya sudah buat banyak video tentang Linux di Android ini, mulai dari versi XFCE yang ringan dan sangat fleksibel di custom, lalu versi LXQT yang retro dan sangat ringan sekali, dan kali ini saya bakal nyoba yang versi distro GXDE OS. Nah, jadi GXDE OS ini adalah distro Linux berbasis Debian yang visualnya itu juara banget, intinya estetik lah. Nah, distro ini ngehidupin lagi masa kejayaan desktop Deepin versi 15 yang dulu terkenal super elegan dan mirip macOS. Tapi di sini sudah dimodifikasi menjadi lebih modern. Nah, langsung aja sebelum install, kalian buka dulu Play Store dan pergi ke bagian akun. Nah, di sini scroll, pilih bagian Play Protect. Klik logo setting di pojok kanan atas. Nah, di sini kalian bisa jeda atau nonaktifkan saja Google Play Protect-nya. Lanjut. Nah, biar gak error blue screen Linux-nya seperti ini, ada setting yang harus kalian lakuin. Di sini buka setelan dan pergi ke tentang tablet. Nah, di versi OS-nya kalian tekan beberapa kali dah tuh. Lalu masukkan kunci layar kalian. Nah, nanti muncul tulisan Anda telah menjadi developer. Setelah itu pergi ke setelan tambahan. Scroll, pilih opsi developer. Nah, di sini kalian scroll aja dan cari nonaktifkan batas proses turunan. Nah, di sini aktifin aja sampai biru seperti ini. Nah, untuk di HP atau tablet Samsung namanya nonaktifkan batas proses turunan anak. Nah, ini tuh untuk fix error blue screen di Android 14, 15, dan 16. Kalau kalian pakai tab dengan Android 12 dan 13, dan yang pakai tablet Huawei ataupun Honor, kalian harus pakai PC atau laptop dulu sebelum install Linux-nya, biar nggak error. Dan saya sudah buat tutorialnya di video sebelumnya. Di sini nggak akan saya buat ya tutorialnya karena durasinya nanti kelamaan. Nah, lanjut aja kita buka browser Chrome dan cari Tiny Computer GitHub. Nah, pilih yang paling atas, release container/tiny computer ini. Nah, muncul ya versi 1.10 yang terbaru. Jika kita scroll, nanti ada rilisan versi-versi sebelumnya. 1.0.99 dan seterusnya. Kita pakai yang terbaru aja dan ke bagian aset. Nah, ada 3 varian nih. Versi XFCE, LXQT, dan GXDE. Karena kita mau coba yang GXDE, jadi kita pilih yang Tiny Computer GXDE.apk ini yang berukuran sekitar 1,2 GB. Klik dan download. Jika sudah, bisa langsung install saja. Jika muncul pop-up Play Protect seperti ini, kita tolak saja. Nah, dan tunggu sampai selesai. Jika sudah, buka aplikasi Tiny Computernya, lalu izinkan akses filenya. Di sini scroll dan klik request all file. Nah, di sini kalian aktifin, lalu kembali. Klik juga di bagian Ignore Battery Optimization dan ubah ke tidak ada pembatasan. Kembali dan tinggal tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, jika sudah akan booting seperti ini dan akhirnya Linux GXDE OS sudah terinstall di tab kalian. Nah, di awal ada petunjuk cara menavigasikan Linux-nya. Nah, kita next aja. Nah, di Android 16 ada bug ya di home. Saat menggerakkan kursor ada kedat-kedut kejet-kejet gini lah. Gara-gara navigasi barnya. Nah, cara fixnya sih gampang ya. Kita buka setelan dan aktifin sembunyikan indikator layar penuh. Tapi nanti navigasinya jadi transparan seperti ini. Nah, untuk tab merek lain, kalian bisa ke opsi pengembang dan aktifin menu navigasi transparan. Oke, kita booting lagi aja ke Linux-nya. Udah deh, gak kedut-kedut lagi ya si Linux-nya. Di sini saya coba klik kanan dan ke menu wallpaper. Di sini sudah disediakan berbagai wallpaper HD dan estetik ya. Bisa kalian pilih aja yang paling kalian suka lah. Nah, di pojok kiri bawah ada tombol GXDE.
Ini mirip start menu di Windows ya. Dan tampilannya kayak gini, transparan, estetik banget bro. Nah, di pojok kanan bawah ada notifikasi dan setting. Jadi kita bisa atur dan setting lewat sini saja. Nah, ada about device ya di paling bawah. Di sini terdetek ya prosesor MediaTek Helio G100-nya benar ya, pakai Cortex A76 dengan 8 core. Nah, memorinya ada ya di sini terdetek 4 GB, benar. Dan ada juga sih kernelnya benar. Dan jujur ini dari awal aja udah seestetik ini ya dibanding versi yang lain. Tidak usah di custom lagi. Nah, kita ke bagian start menu lagi. Di sini pakai GXDE terminal ya. Langsung aja kita coba ya, install aplikasi lewat terminal. Karena distro ini berbasis Debian, jadi perintahnya sama ya, pakai sudo. Nah, kita update dulu ya reponya. Ketik sudo apt update. Nah, kita coba install aja VLC player ya. Ketik sudo apt install VLC. Enter. Nah, jika muncul seperti ini, kita ketik Y lalu enter. Nah, kita ketik lagi Y dan enter. Dan tunggu instalasinya sampai selesai. Di sini saya juga install Blender 3D ya, pakai komen sudo apt install Blender. Nah, ini yang unggul dari GXDE OS dibanding yang lain. Ada store aplikasi bawaan bernama Spark Store. Di versi XFCE dan XQt itu tidak ada ya. Kita harus install manual lewat App Store. Tapi di GXDE OS ini ibaratnya lah udah ada Play Store bawaannya. Nah, kita coba buka aja dan seperti ini tampilan store-nya. Nah, bisa dilihat ya di kiri sudah terbagi-bagi kategori aplikasinya. Ada network, chat, music, video picture. Wow, ada Photoshop ya. Belum aku coba install sih. Tapi di Linux XFCE berhasil ku install ya si Photoshop CS6 ini. Nah, di Office di sini ada 3 versi WPS ya. Nah, yang versi ini masih dapat update bulan Juni 2026. Nah, untuk WPS yang biru ini terakhir update-nya 2025. Kayaknya ini yang saya pakai di Linux di video sebelumnya. Nah, dan yang WPS 365 sepertinya ini versi Windows yang dijalankan lewat Wine untuk penerjemah Windows-nya ke Linux. Nah, di sini kita coba WPS Office yang update terbaru aja ya. Dan ya, kita install aja. Dan sudah terinstall. Ya, ini WPS Office 2019 versi update 2026. Kita coba buka aja dan centang. Dan next. Boom. Wow, ini WPS Office terlancar yang pernah saya jalanin di Redmi Pad 2. Kita buat new dokumen aja ya. Dan ya, tampilannya sih agak beda ya dibanding versi lama. Tentu saja ya, karena ini versi baru. Ada beberapa fitur yang baru juga ya. Kita coba ketik aja dan ya lancar banget bro. Tentu kita bisa tambahin gambar ya dari file Android kita. Nah, untuk versi Excel-nya juga fiturnya nambah sih kayaknya. Di bagian insert ada simbol, equation, dan lain-lain lah. Kalian bisa ulik aja sih fiturnya, karena saya jarang pakai Excel. Dan untuk versi PPT-nya juga sama ya. Jadi tambah banyak fiturnya. Nah, di bagian home jika kalian back sekali seperti ini, bakal ke menu terminal kayak gini. Nah, cara ke Linux laginya tinggal klik play di pojok kanan atas. Nah, kita back lagi aja. Di kanan bawah ada control dan di sini ada berbagai settingan dari Linux-nya. Mulai dari display, graphic acceleration untuk jalani GPU, dan Windows support untuk install Wine biar kalian bisa jalankan program Windows.exe. Nah, di bagian GPU acceleration, bagi yang pakai MediaTek bisa aktifin enable VRGL acceleration, dan yang Snapdragon bisa yang turnip Zing driver. Tapi masalahnya di GXDE OS ini bakal ngebug ya, semua aplikasi dan tampilannya jadi blank. Saya juga tes VS Code untuk ngoding ya, saya buat file HTML dan suruh Gemini buat codingnya. Saya copy paste aja sih kodenya lewat VS Code. Coba kita tes dan ya boom, aman ya untuk belajar coding. Dan saya tes Blender 3D. Kita buat project general aja dan ya tentunya sih nge-lag ya. Di sini kayaknya sih karena GPU acceleration-nya nggak jalan ya. Jadi cuma CPU prosesor aja yang jalan. Jadi berat lah. Tapi Linux XDE ini masih cukup enak ya untuk WPS dan browsing. Nah, di Linux ini kita bisa sambil buka aplikasi Android tentunya. Di pop-up seperti ini ataupun di split screen. Jadi kalian fleksibel lah, bisa sambil buka WA ataupun APK lainnya. Nah, untuk filenya itu Linux dan Androidnya itu saling terhubung ya. Di sini aku coba nih buka file manager Linux dan file manager di Archiver Android. No, sama ya. Jadi jika kalian download file ataupun save dokumen di Android maupun di Linux, ya bakal tersimpan di penyimpanan internal kalian. Nah, tapi ya dibanding versi XFCE dan LXQt, versi GXDE ini UI-nya terasa lebih berat sih menurutku. Di tab entry ataupun rendah ya kayak Redmi Pad 2.
Ini sih karena UI-nya dari awal udah estetik dan GPU acceleration-nya nggak bisa dinyalain. Jadi minimal kalian harus pakai spek yang udah bagus. Misal Xiaomi Pad 7 ke atas ataupun Xiaomi Pad 8. Tentu bakal lancar ya. Kenapa? Karena saya udah coba di Samsung S21 FE sambil pakai Samsung DeX dan hasilnya sih lancar jaya ya. Jadi kesimpulannya, Linux GXDOS ini worth it untuk browsing, office, dan belajar coding. Maupun yang mau nyoba-nyoba belajar Linux sih. Tapi kalian harus punya device tablet yang speknya mumpuni. Kalau spek kalian rendah, bisa coba versi FFCE ataupun yang LXQT. Nah, gimana menurut kalian? Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Dan bisa request apa nih? Biar bisa untuk konten selanjutnya. Saya Helmi Grafik, sampai jumpa di video berikutnya.